Saudara, ada hal yang hanya bisa diketahui oleh orang yang sejenis. Ketika Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, kelompok pertama yang datang dan bermaksud menyembah dan mengakui bahwa dia raja, itu adalah ketiga raja. Kelompok kedua yang mengakui dia raja, dan sebetulnya buat dia melihat dari sisi yang negatif, adalah Raja Herodes sendiri. Kalau sejenis, tiba-tiba akan bisa saling mengenali dengan cepat. Sebagian mengenali dengan sangat baik, sebagian mengenali dengan sangat negatif. Orang lain tidak ada satupun mungkin yang mengenali sebaik orang-orang ini. Raja akan mengenali raja, dan raja akan dikenali oleh raja. Dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Anda dan saya pangeran-pangeran kerajaan surga. Seharusnya lah kita mengenali perkara-perkara rohani dan perkara-perkara ilahi dalam kehidupan kita. Sampai di mana Anda dan saya jadi ahli waris kerajaan surga akan terlihat dari seberapa Anda bisa mengenali perkara-perkara rohani yang Tuhan kerjakan dan lakukan dalam hidup kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang warisan rohani. Saya harap Anda mengerti bahwa dengan iman, hidup yang dari iman itulah yang membuat kita menikmati warisan rohani. Saya harap Anda masih ingat akan kesaksian, akan klip yang minggu lalu kita lihat. Tuhan ajaib sekali. Sampai hari ini dia bekerja dengan cara yang sangat mentakjubkan. Nah, apalagi selain iman sebenarnya? Ada sebuah rahasia firman yang selama ini tidak banyak orang Kristen mengerti. Dan sebenarnya orang tahu akan bahasa yang seringkali dipakai, tapi orang tidak betul-betul nangkap apa yang dimaksudkan ketika Alkitab berkata kita harus jadi orang yang akil balik. Hal yang kedua selain iman yang Anda harus pegang adalah untuk orang mendapatkan warisan rohani, orang itu harus dewasa. Nah, bagaimana cara pendewasaannya? Mari kita lihat surat Galatia pasal yang keempat. Saya akan baca Galatia 3 ayat yang ke-29 dulu. Lalu kita sambung dengan pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Minggu lalu telah kita baca pasal 3 ayat 29. Sekarang kita teruskan dengan pasal 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat 29 pasal 3 dari surat Galatia dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oke, orang yang termasuk keturunan Abraham, dia berhak menerima janji Allah. Pasal 4 ayat yang pertama. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, artinya belum dewasa, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Jadi ada istilah perwalian dan pengawasan. Nah, saya mau cerita latar belakang budaya pada waktu itu, yang ternyata memang itulah kebenaran yang Tuhan mau katakan.
Di zaman itu kalau ada orang kaya atau bangsawan atau para penguasa, kalau dia punya anak laki-laki yang akan mewarisi kekayaannya, maka anak itu tidak otomatis mewarisi kekayaannya. Anak itu harus mengalami proses pendewasaan. Itu bukan proses penuaan. Karena beda antara orang tua dengan orang yang dewasa. Ada banyak orang yang secara umur makin lama makin tua, tapi di dalamnya tidak pernah cukup dewasa. Nah, di mana perbedaannya? Ya, perbedaannya pada karakternya. Nanti kita lihat pada cara berpikirnya, pada cara dia bicara. Dan kelak dari buahnya, seberapa dia mendapatkan warisan rohani. Tapi pada zaman itu ketika seorang bangsawan atau orang kaya atau orang yang berkuasa itu punya anak laki-laki terutama, dia akan menitipkan anak ini kepada bujangnya atau hambanya yang paling senior, yang paling dia percayai. Lalu kemudian anak ini akan tinggal bersama-sama dengan hamba atau bujang yang paling senior dari keluarga si tuan itu. Anak ini dididik oleh bujang ini dan diajari segala macam pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dia selesaikan, yang harus dia fahami. Yang pertama-tama diharapkan pasti adalah anak ini mengerti apa yang kelak dia kuasai dan bagaimana mengerjakannya. Karena banyak anak terima warisan, begitu saja dia tidak cukup mengerti apa yang harus dia lakukan. Lalu kemudian, bukan hanya itu. Anak ini diharapkan punya sikap hati seorang hamba. Karena kalau dia mendadak jadi tuan, dia tidak bertanggung jawab dengan siapapun di dunia. Tapi kalau dia seorang hamba, maka dia sangat bertanggung jawab dengan tuannya. Nah, anak ini sekian tahun dididik oleh hamba ini, dan apapun yang dikerjakannya, dia diperlakukan seperti seorang hamba. Walaupun dia tuannya, tapi perlakuan yang dia terima, perlakuan seorang hamba. Nah, di dalam perlakuan seperti itu akan menguji sikap hatinya. Apakah dia berkata, ini keterlaluan, aku tidak bisa terima, aku ini tuan, aku ini anaknya, bukan hambanya, atau justru dari situ akan lahir penghambaan yang luar biasa. Ada orang yang berkata, oh pokoknya saya nggak mau jadi hamba, saya mau jadi anak. Berarti pilihan saudara adalah anak yang tidak pernah akil balik. Nanti bedanya apa? Kalau anak akil balik diberi mobil, anak yang belum akil balik mobil-mobilan. Ngerti saudara? Kalau yang akil balik diberi rumah, kalau yang belum akil balik diberi rumah-rumahan yang banyak, satu dos monopoli dikasihkan dia semua. Itu bedanya. Kalau Anda berkata, saya nggak mau jadi hamba, saya mau jadi anak, silahkan. Rupanya Tuhan berkata, kamu tidak ada bedanya dengan hamba. Sebab kamu belum akil balik. Kapan saatnya dia akan dewasa? Pada waktu yang bapaknya tentukan. Nah, dari kebenaran itulah tulisan surat Galatia ini dinyatakan. Tapi sebenarnya kalau Anda jeli, sebetulnya dari ini juga kita mengerti. Kenapa ketika Abraham cari istri buat Ishak anaknya, yang disuruh cari siapa saudara? Eliezer. Kenapa kok Eliezer? Sebab rupanya dari kecil Ishak ini di bawah asuhan dan bimbingan dan pengawasan dari Eliezer. Eliezer ini ngerti tipe seperti apa yang cocok, yang disukai oleh Ishak. Dan terbukti kan? Pilihannya langsung Ishak berkata, ya aku suka. Sekarang kita mengerti, rupanya bujang yang diajak Saul itu bukan bujang biasa.
dia pasti bujang kepala. Dan orang inilah yang menjadikan Saul jadi seorang raja. Dia tahu kelemahan dari orang ini dan dia bimbing terus sampai jadi seorang raja. Dan ternyata itulah yang selama ini jarang diketahui. Nah, anak-anak yang akil balik ini akan mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya. Tidak berarti bahwa anak yang paling tua yang mendapat. Tapi Alkitab menggunakan kata kedewasaan. Di sini pula kita mengerti kenapa Yusuf diberi jubah yang maha indah. Jubah yang berwarna-warni. Jubah seorang penguasa. Karena rupanya di mata bapaknya bukan sekedar dia sayang kepada Yusuf. Tetapi dia mengerti ini anak yang paling dewasa dibandingkan dengan semua saudaranya. Karena itu Alkitab mengatakan digunakan istilah Yusuf biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Yang ditonjolkan Yusufnya. Di sini kita mengerti posisinya sebagai gembala pengawas. Dia bukan gembala biasa. Dan dia satu-satunya yang bisa dan berani melaporkan kejahatan kakak-kakaknya kepada bapaknya. Hanya orang yang dewasa, yang akil balik, yang tahu mana yang jahat dan tahu mana yang baik. Nah, proses pendewasaan inilah yang seringkali memakan waktu yang sangat panjang dan seringkali sampai orang itu mati, dia tidak pernah mencapai titik akil balik. Itulah yang menyedihkan hati Tuhan sebenarnya. Ada orang yang berkata, Pak, kan butuh waktu bertahun-tahun lamanya untuk orang dewasa. Menurut Alkitab tidak begitu. Setiap orang memang membutuhkan sebuah proses. Tapi berapa lama prosesnya tergantung dari kerelaan kita dibentuk Tuhan, saudara. Alkitab ceritakan tentang cerita si bungsu dan si sulung. Si bungsu yang belum akil balik minta hak warisnya. Oleh bapaknya diberikan. Dia pakai berfoya-foya, dia melarat, dia pulang. Anehnya, pada waktu dia pulang, setelah menghabiskan kekayaan bapaknya, dia malah diberi jubah, diberi sepatu, diberi cincin. Itu simbol anak yang sudah dianggap akil balik. Nah, rupanya penderitaan kemelaratan di luar mendewasakan dia dengan sangat cepat. Sedang sulung yang kerja dengan bapaknya memang baik-baik, tidak berbuat dosa kelihatannya, tapi juga tidak pernah maju kedewasaan yang di dalamnya. Tidak berarti mari kita murtad semua kayak si bungsu, tapi supaya saudara mengerti, Bapak di surga punya kriteria siapa yang dia anggap dewasa dan siapa yang dia anggap belum dewasa. Paulus mengatakan kepada orang-orang Galatia, kalau kamu belum akil balik, kamu belum bisa mendapatkan warisan itu seutuhnya. Kalau kamu sudah akil balik, baru kamu bisa mendapatkan. Sebelum itu, kamu di bawah perwalian dan pengawasan. Orang yang masih di bawah perwalian dan pengawasan, semuanya serba terbatas. Warisan-warisan yang luar biasa, yang siap diberikan kepadanya, tertahan. Dan tertahan bukan karena setan, tertahan karena sifat kanak-kanak kita yang tidak pernah mau didewasakan dengan cepat oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin menikmati yang namanya warisan rohani yang luar biasa, biarkan dirimu didewasakan. Mari lihat beberapa ayat. 1 Korintus pasal yang ke-13. Di rumah Anda banyak baca 1 Korintus ini, karena sebenarnya di dalamnya ada begitu banyak dorongan untuk orang menjadi dewasa. Pasal 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11.
Alkitab berkata begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Mengapa kok Tuhan butuh kedewasaan sebelum dia memberikan warisan rohani? Dengarkan baik-baik. Semua yang powerful, semua yang penuh kekuatan Tuhan yang hebat, itu berbahaya. Yang namanya mobil, itu berbahaya. Ya kan saudara? Lebih aman jalan kaki. Ya, mobil itu berbahaya. Tapi toh kita berkata, kita butuh mobil itu. Suatu hari sekian tahun lalu saya diundang pertemuan satu sinode gereja se-Jawa Tengah. Dan mereka bukan gereja yang karismatik dan cenderung sedikit, bukan sedikit lah, sangat curiga dan negatif dengan orang berbahasa roh, numpangi tangan, segala macam. Begitu saya masuk itu sudah kayak, maaf nih saudara, walaupun pendeta semua ratusan, kayak sarang penyamun. Mau diterkam, pertanyaannya bertubi-tubi mencecar habis dengan nada sangat sinis. Lalu saya berkata begini, menurut saya diundang kemari untuk memberikan masukan, bukan untuk membela mengapa kami berbahasa roh dan sebagainya. Kalau itu yang diharapkan, saya membela ini, saya pulang saja. Saya bilang, kalian gak cukup dewasa ya, ngerti kenapa saya diundang kemari. Kata panitia, kalian perlu masukan dari saya. So, tutup mulutmu, saya beri masukan, terus saya pulang. Mereka diam, saudara. Mereka pikir kasar juga ini orang, kadang-kadang perlu, saudara, ngomong begitu. Kalau Anda tahu kumpulan paling susah untuk Anda kendalikan, itu pendeta. Gawat. Jabatannya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan karakter di dalamnya. Ngomongnya kebebasan mimbarnya ini bisa gawat, diarahkan ke tempat yang gawat. Mereka diam. Terus saya berkata begini. Selama ini selalu saya dengar negatif terus, pertanyaan eksesnya negatif. Lalu saya buka sebuah data. Kalau mau tahu nih di Amerika nih ya, saya ngomong terus terang. Kelompok gereja Anda ini sedang turun dengan cepat sekali. Saya tunjukkan prosentasenya. Sedang orang yang berbahasa roh, yang kalian bilang negatif itu, lagi naik dengan cepat. Shock mereka. Dapat dari mana Pak datanya? Nih, baca di sini. Ini datanya seperti ini. Mereka diam. Lalu saya berkata begini. Semua yang powerful, itu memang berbahaya. Lebih aman sebetulnya yang tidak ada apa-apanya. Saya bilang begini, tadi saya masuk, puluhan mobil di luar, mobil Anda. Kenapa kok Anda pakai mobil? Tahu nggak, mobil kalau nabrak orang sekaligus mati. Kalau Anda jalan senggolan, paling-paling benjut kalau kepala dengan kepala. Kenapa tidak mulai hari ini kita buang semua mobil, semua pendeta ini jalan kaki, supaya tidak ada eksesnya. Mereka nengir ketawa. Tapi itu yang terjadi, saudara. Semua yang powerful memang berbahaya. Loh, saya tidak menutupi fakta loh. Kalau Anda ngerti orang seperti kita ini karismatik, wah, bisa kemana-mana. Fine. Anda tidak mau, oke. Anda bertapalah. Duduk dengan manis. Dan tidak ada apa-apanya. Nobody's perfect. Alkitab berkata, nubuat juga nggak sempurna. Mau berkata harus sempurna. Siapa bilang orang Tuhan aja maklum tidak sempurna. Kenapa kita kurang maklum, saudara? Nanti kalau punya anak, beri nama maklum supaya Anda ngerti bagaimana memaklumi semuanya. Right? Tapi butuh kedewasaan. Bagaimanapun, butuh kedewasaan. Kalau orang tidak mau didewasakan, susah buat Tuhan untuk memberi kepercayaan. Seperti apa sih kedewasaan? Kedewasaan itu bertingkat-tingkat, saudara. Makin lama akan makin kuat, makin kuat, makin kuat. Sekarang saya mau cerita aja lah. Saya mau cerita dari hati ke hati. Saya buka apa adanya supaya Anda ngerti
Dan saudara belajar. Sampai hari ini saya ini masih perlu belajar. Jujurnya saya berkata, sampai hari ini saya masih perlu belajar. Tanggal 29 nanti ada acara dengan judul Rumahku Harus Penuh. Saya harap Anda tidak kehilangan waktu itu karena Tuhan akan berikan banyak hal buat kita. Hari itu juga akan dipakai sebagai hari di mana akan di launching. Anda akan diberikan satu produk. Dan saya sudah mendoakan minggu lalu. Dan kemudian sudah produksi. Dan diberi nama Tehillah. Tehillah itu bahasa Ibrani. Artinya the highest praise. Pujian yang tertinggi. Kalau enggak minum itu, minum teh gila. Teh gila enggak boleh. Tehillah harus bagus. Saya pernah cerita dengan saudara kan. Orang ini, orang Indonesia tinggal di Australia. Anak Tuhan ini, suami istri. Jam 2 siang, diberikan penglihatan. Lihat jiwa-jiwa orang Indonesia. Dan lihat Yesus menangis. Dan Tuhan berkata, hatiku ada pada mereka. Aku kepingin mereka diselamatkan. Dan wajah itu sebetulnya wajah orang-orang di bawah. Dan Tuhan berkata, aku ingin mereka diselamatkan. Muncul juga wajah pengusaha-pengusaha. Dan Tuhan berkata seharusnya mereka ini yang bisa menjangkau. Tapi mereka sedang memperkaya diri. Bisnis dengan cara mereka. Dan tidak mengenal akan hatiku. Tuhannya nangis. Dan Tuhan ngomong sama mereka. Kamu pulang ke Indonesia. Kamu buat pabrik. 10% buat kamu. 90% buat aku. Dalam pergumulannya. Kemudian dia dengar suara Tuhan audible di telinganya. Dia berkata, sebagian kamu serahkan ke hambaku Petrus Agung. Sebagian ke Mahanaim. Sebagian kemana? Dibagi. Dan ada juga bagian. Dia Tuhan berkata, berkati guru-guru di Indonesia. Ajaib sekali. Nah, singkat cerita begini, saudara. Dia akan berikan 20%. Itu untuk guru-guru. Awalnya 10% buat kita. Tapi dari pembagian dengan yang lain-lain itu, masih ada sisa 40%. Belum jelas mau dikemanain. Terakhir dia doa, Tuhan ngomong. Yang 40% serahin ke Petrus Agung. Terserah dia mau dibuat apa. Nanti aku bicara sama dia. Berarti saya pegang 50% dari keuntungan. Saya itu saudara ya, 50%. Tanggal 29 Anda akan dibagikan itu. Dan saudara harus bilang enak. Saya dengar bahwa ada kesempatan jadi distributor kalau Anda mau. So Anda siap-siaplah. Kalau berminat Anda jadi distributor, bagus sekali. Minggu depan saya umumin lebih jelas lagi. Tapi ini ajaib sekali. Karena distributor gedenya itu berani beli bayar kontan di depan. Beli putus bayar kontan di depan. Nggak pernah terjadi seperti itu. Saya lihat kalau Anda lihat itu ya luar biasa. Dan hari itu kami berdoa. So, satu hari setelah semua rundingan terjadi, jadi kerja bagian saya kan 50% untuk saya kelola. Bukan dimakan, saudara. Dikelola untuk Tuhan. 50%. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya memang kagum sih dengan Tuhan. Saya pernah cerita toh ada teman yang ngerjakan tambang batu bara. Saya diberitahu sekarang sudah numpuk di pertambangan itu 18.000 ton batu bara. Lagi ditawar sama luar $63 per tonnya, dia belum lepas. Kalau diberikan aja itu $63 per ton, itu bicara kurang lebih nilai $1 juta Amerika. Itu luar biasa loh saudara. Itu mengerikan sekali. Jadi kalau Anda bisa bayangin itu angka besar sekali. So ini yang sedang Tuhan kerjakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu dalamnya masih banyak lagi dan dia bilang itu tinggi sekali kualitasnya.
Saya nggak terlalu ngerti soal batu bara, tapi itu yang terjadi. 18.000 ton sudah diambil, siap mau dijual. Rasa tahun depan dijual, itu dahsyat sekali. So, saya berkata, ajaiblah. Kadang-kadang saya berpikir Tuhan itu luar biasa. 2007 kita diberi begitu banyak jiwa. 2008 saya percaya jiwa akan tetap luar biasa. Dan ini duit mengalir. Siapa yang ingin warisan seperti ini, jangan angkat tangan. Nanti malu-maluin, saudara. Dengerin dulu, baru Anda nanti boleh angkat tangan. Saudara, orang ini ngomong begini. Pak, guru ini saya punya rencana, baru rencana ya. Saya mau masukin nanti tahap demi tahap seluruh guru di Indonesia ini. Saya akan berikan polis asuransi. Termasuk jaminan hari tua, kesehatan, dan asuransi yang investasi. Jadi tidak hanya berhenti itu semuanya, akan nambah terus. Karena itu investasi. Lalu wah saya bilang, bagus kan? Bagus. Terus dia ngomong begini saudara. Karena saya pernah ngobrol dengan dia. Lalu kemudian dia tanya sama saya, Bapak ada proyek apa sih yang mendesak? Saya bilang perlu bangun sekolah. Karena nanti Juli tahun depan kita terima murid baru, nggak ada ruangannya loh. So Januari ini kita mesti bangun saudara. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Januari akan dibangun. Oke, tapi cara Tuhan itu aneh. Aduh, saya berkata Tuhan, susahlah mengerti hati kalau enggak Tuhan buka. Kita ini punya kebenaran diri sendiri yang mengerikan sekali. Nah, pada waktu itu, dia ngomong begini, Pak, 20% ini saya mau pakai asuransi. Anda bisa bayangin ya, kalau Anda punya perusahaan asuransi, Anda pegang asuransi guru seluruh Indonesia. My goodness, itu booming luar biasa. Teman-teman yang kerja di asuransi berkata, oh nanti saya datangi. Jangan, dengar dulu cerita saya. Lalu kemudian dia berkata gini, dan dia ngomong sama orang asuransi, saya minta komisi dong. Oh ya boleh. Tapi saya minta di depan. Minta berapa? Saya minta 6 miliar. Bayar depan. Loh buat apa? Saya nggak mau duitnya. Kamu bangunin sekolah terang bangsa di Semarang. Wah, saya dengar begitu saudaraku. Hati saya bebannya plus hilang. Ajaib toh. Dalam sekejap 6 miliar. Ayo. Bisnis apa yang sekejap 6 miliar? Jarang saudara. 6 miliar. Itu disaksikan banyak orang dia cerita. Ajaib kan? Dari seminar di Jakarta, saya ke Surabaya. Ada KKR untuk pemulung dan pengusaha. Sampai di hotel, saya sudah happy banget. Cerita ke beberapa teman, wah beban sekolah hilang. Januari bangun 6 miliar. Dapat duit 6 miliar. Ajaib kan, 6 miliar itu banyak loh. 6 miliar itu nolnya berapa? Lalu kemudian apa yang terjadi? Sampai di hotel, masuk kamar nih. Tuhan yang ngomong, wah gawat lah. Tuhan ngomong begini. Di mana keadilanmu? Loh, keadilan? Aku bilang, adil apanya? Dia bilang, 20% itu kan aku bilang untuk mensejahterakan, memberkati guru-guru se-Indonesia. Aneh loh, Tuhan itu ternyata Tuhan tersentuh dengan hati pahlawan tanpa tanda jasa mungkin saudara ya. Sampai dia tuh belain guru loh. Makanya jadi guru lah, dibelain Tuhan, saudara. Tapi kalau tidak genah ya Anda nanti merguru lagi, saudara. Tapi ini ajaib. Tuhan bilang 20% kan, aku alokasikan itu untuk kesejahteraan guru. Kalau kamu ambil 6 miliar buat sekolah, itu bukan 20% plus 6 miliar. Tapi kamu sedang mengambil jatah 20% itu, ya toh? Loh, orang yang memberi komisi kan dari uang itu sebetulnya hitungannya. Mana ada sih perusahaan ngasih komisi 6 miliar di luar income-nya dia? Nggak ada tuh. Harusnya kalau itu dapat 6 miliar, kembalikan untuk mereka. Saya kaget tuh saudara. Dan Tuhan tuh ngomongnya rada kasar. Saya belum pernah, hampir nggak pernah lah. Tuhan ngomong sekasar itu. Ngomong terus terang. Dia bilang, aku sudah beri kamu
kepercayaan 50%. Kamu masih dam juga ya. Tahu dam, saudara? Anda pernah dimaki-maki Tuhan? Saya berantem. Dan dia berkata, cuma 6 miliar aja kamu makan. Agak sinis, cuma 6 miliar. Yang ketelan 6 juta, 60 juta, 60 ribu kan banyak banget tuh. Dia bilang 6 miliar itu cuma. Dia bilang cuma 6 miliar aja kamu makan. Saya kaget. Dan Tuhan ngomong, itu awal orang korupsi. Dari suka terima komisi-komisi seperti itu. Kamu bisa berkata, bukan ideku. Betul. Tapi kamu bisa berkata, bukan hakku. Wah. Kalau dia sudah ngomong, saudara, itu hatimu diaduk betul. Dan Tuhan ngomong tajam sekali. Tiba-tiba saya berkata, ya, gua kira sudah terbang 6 miliar. Balik beban 6 miliar. Bangun sekolah lagi. Balik. Saudara, kalau Anda ngalami begitu, apa yang Anda akan buat? Saya akan diam-diamlah Pak, perbaiki diri. Saya pikir saya nggak mau lah. Saya mau cerita ke saudara. Dari sini Anda ngerti, kedewasaan itu tidak mudah. Ya, waktu Anda kecepet, dan tiba-tiba ada jalan begitu mudah, dan kelihatannya legal banget, legal. Tapi tidak adil. Dari sisi yang tertentu, jelas tidak adil. Dan itu membuat Tuhan tidak suka. Nah, saya masih ingat dia ngomong, 6 miliar aja kamu makan. Coba saudara, kita ini pernah makan berapa aja ya? 6 miliar aja. Berapa banyak sih anak Tuhan yang juga tidak disiplin, perpuluhan dan sebagainya. Tuhan saya pinjam dulu ya, jawab itu, ya rak popo gitu. Berapa banyak yang begitu. Ya toh. Kalau kita mengharapkan warisan yang hebat, orang berkata, apa kata dunia, saudara, kalau sudah begitu? Nah, mungkin lah. Saya beresin di depan Tuhan. Saya beritahu tuh orang tuh. Nggak jadi. Kenapa Pak? Saya cerita gini. Iya, aku juga ditegur Tuhan. Nah, sudah. Beres toh? Saya bilang, nggak masalah buat saya. Lebih berbelit jalannya, tidak apa-apa. Asal Tuhan suka. Nah, selesai. Hari Minggu kemarin, ada suami istri datang. Dan terbeban untuk ikut bantu bangun. Dengan cara pembayaran yang kita bisa atur begitu rupa. Untuk sekolah. Saya mau berkata buat saudara, Tuhan itu luar biasa. Saya percaya Januari tetap akan dimulai, sekolah akan dibangun, saudara. Yang ajaib, ini yang ajaib. Kemarin saya dapat informasi bahwa anak dari Bapak Ciputra secara prinsip pribadi sudah setuju bahwa tahun depan kita akan buka sekolah menengah kejuruan SMK untuk jurusan entrepreneurship yang merupakan bagian dari sekolah beliau dan program akademi untuk level D3 dari program entrepreneurship yang menjadikan para saudagar baru akan muncul di tengah-tengah kita. Dan kalau itu dari sekolahnya Ciputra, dan kita ngomong terus terang, kamu nggak boleh minta apa-apa dari kami. Ini untuk menolong mereka yang di bawah, yang tidak bisa membayar mahal. Karena sekarang sekolah itu mahal sekali. Kalau Anda mau sekolah dagang, Anda mesti punya duit dulu. Mahalnya luar biasa. Tapi sebetulnya ilmunya bisa dibagikan gratis sih.
kalau Anda buang sisi komersialnya. Dan buat saya, buat kita, itu blessing, terobosan yang luar biasa. Itu akan memberi dampak begitu besar buat edukasi anak-anak kita. Yang lebih menarik bagi saudara, aneh sekali. Hari itu kejadian minggu lalu ya, tapi Rebo kemarin, saya ketemu satu teman lagi. Saya belum bisa ceritalah, tapi saya mau berkata buat saudara, kalau tidak ada perubahan, mulai tahun depan, ada sekitar 150 unit usaha yang akan Tuhan percayakan. Saya tidak akan bisnis, saya butuh 150 orang, ditempatkan di 150 tempat, dengan total investasi modal, di drop 1,5 triliun, saudara. Dan itu kekuatan Injil akan dibawa dengan luar biasa. Saya berkata, Tuhan, kok bisa begini? Tuhan berkata, lu bertobat, aku tambahi dengan kepercayaan yang lebih besar. Kalau kamu tidak bertobat, lu makan tuh 6 miliar. Semua tidak akan aku berikan kepadamu. Saudara ngerti gak? Kedewasaan itu luar biasa. Tuhan butuh sesuatu yang ajaib. Tuhan butuh sesuatu yang sangat kuat hari-hari ini. Dari hidup kita. Anda mau terima warisan rohani, biarkan dirimu didewasakan Tuhan. Kalau proses pendewasaannya berhenti, memang Anda bisa lebih tua. Saudara bisa makin tua. Tapi tidak menjamin apa-apa. Ruben anak tertua tidak mendapatkan hak kesulungan. Esau anak tertua tidak mendapatkan hak kesulungan. Kain anak tertua tidak pernah mendapatkan hak kesulungan. Kenapa? Ini orang-orang yang tua usianya. Senior kelihatannya. Tapi dalamnya tidak pernah dewasa. Mereka kehilangan hak dari bapaknya. Sebab bapaknya berkata, engkau tidak pernah dewasa. Dan ketika waktunya tiba, warisan rohani harus diberikan dengan kuat dalam hidup orang-orang percaya. Dia cari orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang merasa, yang dia rasakan perasaannya seperti orang dewasa. Dia bicara seperti orang dewasa. Dalam bahasa Inggrisnya, talk and estimate. Dia bicara dan dia mengestimasi, menghitung semua secara dewasa. Dan hitungannya bukan hitungan cuman ekonomi dan dagang loh saudara. Tapi hitungan rohani dalam hitung-hitungan. Kalau aku berbuat begini efeknya apa? Itu butuh kedewasaan. Yang ajaib lagi saudara. Tolong didoakan ini. Saya minggu-minggu ini saya bilang kepala saya jadi panas. Banyak hal. Anda tahu tolong didoakan Bapak Roni Pati Nasarani. Menderita tiba-tiba ketahuan kena kanker liver stadium 4 saudara. Saya sempat berdoa untuk beliau hari Rabu yang lalu. Saya doakan di rumah sakit. Sekarang sedang dirawat di Cina untuk perawatan kanker livernya. Saya doakan kondisinya sih oke. Itu ketahuan tidak sengaja. Saya ke rumah sakit. Banyak banget yang mengunjungi dia. Ada artis, ada orang TV, wartawan. Banyak sekali. Saya masuk semua disuruh keluar. Saya bicara dengan dia dan keluarganya. Kami berdoa, saya pulang, saya sedih. Saya bilang, Tuhan, kita mau buat sekolah sepak bola, yang kita mau ajak kerjasama sakit begini. Tuhan itu luar biasa sih. Saya tetap berdoa untuk kesembuhan beliau. Tiba-tiba hari berikutnya, ada orang ngomong begini, Pak, saya punya teman orang Indonesia, tinggal di Australia. Ini perempuannya ini guru bahasa Inggris oke dan hatinya buat Tuhan, pendoa syafaat, hati Injilnya kuat sekali. Dia kawin sama orang bekas Yugoslavia, orang Eropa Timur. Dia kontraktor ahli listrik. Tapi sekarang suaminya lagi gak ada kerjaan. Apa yang dia kerjakan gak jadi. Mereka ini punya impian bisa melayani di Indonesia. Terus kerjanya apa seorang lakinya?
Dia itu punya keahlian sampingan, Pak. Pelatih sepak bola. Oh, saya bilang, bawa kemari, saya bilang. Nanti anak-anak kampung yang latih dari Yugoslavia. Anda bisa bayangin tuh, bule ngelatih anak-anak kampung. My goodness, keren abis, saudara. Saya lihat Tuhan itu punya selera, Tuhan punya quality, Tuhan punya istilahnya sebuah grand style yang luar biasa. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, ajaib. Apalagi Tuhan, apalagi. Setiap hari saya berkata, apalagi. Ini belum 2008 loh, saudara. Baru menjelang akhir 2007. Dari kelihatannya so good, saya berkata. Ajaib apa yang Tuhan berikan buat kita di tahun mendatang. Doakanlah. Karena mereka akan diminta datang tanggal 29. Dan kalau mereka oke, akan luar biasa. Saudara sekalian, saya beritahu sesuatu. Biarkan Tuhan mendewasakan Anda. Nanti makin lama di level kedewasaan seperti itu, Tuhan akan makin percaya dengan Anda dan saya. 2008, kepercayaan Tuhan akan besar. Dan saya berdoa semua saudara akan didewasakan Tuhan. Jadi ahli waris yang luar biasa. Apapun yang Dia sediakan buat kita. Untuk 2008 dan seterusnya. Saya berdoa Tuhan akan berikan dengan cepat dalam kehidupan kita. Kerajaan surga membutuhkan orang-orang dewasa. Tapi kalau orangnya gampang ngamuk, gampang serik, tersinggung, gerundel di belakang, itu berpikir, itu perasaannya jotaan, teman-teman, tukaran, terus hanya begitu. Anak-anak, kalau saudara terus jadi anak-anak, tidak akan pernah didewasakan. Begitu cepat dia bergerak, tiba-tiba Anda sadar, engkau sudah di luar. Kita hanya ribut, ngomongi orang terus. Yang diomongi, boom, naik cepat sekali. Anda ketinggalan. Anak-anak kecil akan berkata, kasihan deh lu, saudara. Cuma, nggak dapat apa-apa. Dari buahnya Anda akan diketahui. Kita punya Yesus yang luar biasa, saudara. Kita punya Yesus yang luar biasa. Terusin beberapa ayat, lalu kita selesai. Siapa yang ingin terima ahli waris, dari ahli warisnya Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Anda harus didewasakan dengan banyak hal, dan Tuhan tahu bagaimana cara mendewasakan Anda dan saya. Mari kita lihat beberapa bagian firman Tuhan. Lihat pada Amsal pasal yang ke-8. Ini cukup panjang ayatnya, saya baca. Amsal pasal yang ke-8. Saya baca ayat yang pertama sampai dengan ayat 21. Dan kemudian kita akan selesai. Amsal 8, tidak usah saya jelaskan, Anda akan tangkap, ini sangat simpel. Tapi ini luar biasa. Judulnya, Wejangan Hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas. Lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan.
Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. 20. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya ku wariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan ku isi penuh perbendaharaan mereka. Saudara sekalian, tahun depan ini berkat secara keuangan khususnya akan luar biasa. Tapi untuk orang pegang kekayaan besar, Anda perlu jadi orang Kristen yang dewasa. Amen, saudara. Tidak ada pilihan lain. Selama kita belum akil balik, selama kita belum dewasa, warisan akan berat bagi Tuhan untuk melepaskan. Tapi saya berdoa, Tuhan buat percepatan yang ajaib dalam kehidupan Anda dan saya. Mari semua berdiri sama-sama. Naikkan pujian itu. Berkenan Bapa yang kita rindukan. Alkitab berkata bagi orang yang dikenannya, orang lain akan disuruh mencari harta dan akan diberikan kepada orang yang dikenan Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama.